wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li masyayikhina wa muallimina wa li ulama'ina wa li abaina wa ummahatina wa li muallif hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nanti agak dimaklumi baterainya agak lowbat ya, tapi kadang gitu semangat bisa dia naik. Iya, ngecas dia ya, habis itu besok awak tak bersuara. Nah, jadi karena ngegas anak-anak itu supaya ikroknya terarah ya, 2 kali pertemuan hilang suara Pak. Tapi memang sebelumnya nggak ada seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, itu ujian dari Allah supaya jangan banyak cakap mungkin ya. Nah, jadi suruh banyak senyum saja. Senyum. Mana Baden? Ya, tak bisa bercakap lagi, tak bersuara. Nah, jadi mohon pemakluman. Jadi alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan, ketaatan, dan tan yang baik. Setan pun tan juga itu, tapi tak elok, tak baik ya. Nah, mudah-mudahan semua hal-hal kebaikan itu kita dapat mensyukurinya. Nah, kita dapat jaminan dari Allah, la in syakartum la azidannakum. Apapun dia ngaji disyukuri, insya Allah tambah rajin ya. Belum tambah ngajinya tapi tambah semangatnya, dan itu yang lebih penting. Jadi mohon maaf tidak menggurui ya, seringnya anak muda gitu ya, ngaji belum mateng yang di sini ikut, akhirnya kalau lepas habis semua. Itu bolak-balik saya perhatikan ya. Jadi lebih baik istiqomahkan di satu tempat dulu, kira-kira mantap, nak nambah-nambah. Kenapa? Jangan akar yang satu belum kuat dia pasang lagi yang lain ya, padahal ini masih dikhawatirkan. Oh iya, lama-lama tak siap. Nah, jadi itu termasuk metode menguatkan istiqomah ya. Jangan pokoknya kebaikan, semua pakai metode ya, semua pakai proses. Itu sahabat masa ditawarin Nabi ya, kau puasa tiap hari. Iya, akhirnya Nabi tawarkan puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, Ayyamul Sud ya, ujung akhir bulan. Terus Nabi tawarkan sebaik-baik puasa saumu akhi Dawud. Sebaik-baik puasa itu puasa saudaraku yang dilakukan oleh saudaraku Nabi Dawud. Sahabat tadi ngomong, aku bisa kuat. Apa yang terjadi? Di waktu tuanya sengkrak sahabat itu.
Ya kalau bahasa kita sekra. Jadi apa katanya? Seandainya dulu ku ikutilah saran Nabi, tawaran Nabi itu ku terima, nggak kayak gini ya. Tuh. Ya. Jadi lebih baik amal sedikit istiqomahkan daripada banyak tak ketentuan. Nabi sudah ingatkan juga, jangan kayak si Anu. Dulu dia bangun malam, sekarang tak bangun lagi. Belum ke sebelah, belum mati. Ya, mati semangatnya. Itu nggak istiqomah. Sama duha itu nggak usah tambah dulu. Udah 2 dulu tas 1 bulan. Istiqomah enggak? Istiqomah. Oke, tambah masuk bulan kedua, tambah 2 lagi. 4, begitu saja. Oh, fadilah duha begini langsung 8. Seminggu saja bertahan. Habis itu jeplak. Jangan, ya. Jadi jangan pakai nafsu. Pakai pemikiran juga. Syukuri aja dulu yang ini. Nah, insya Allah bertahan baru nambah. Itu akan kuat insya Allah. Karena pakai metode, pakai pemikiran. Itu. Jadi beramal ini pun pikirkan yang tidak baiknya. Loh, apanya pula? Oh, beramal kan baik. Kok dipikirkan tidak baik? Iya. Makan itu kan baik kan? Iya. Minum baik kan? Tapi Allah ingatkan, kulu washrobu, makan, minum. Tapi wala tusrifu, jangan berlebih. Berlebih itu tak baik. Jadi beramal apa? Silakan. Tapi apa? Pakai metode, pakai pemikiran. Oke, ini banyak. Nggak dipikirkan ketika kumat. Itu. Nah, jadi kalau kumat, ini udah kadung banyak, jumpa orang banyak, ditanyain si anu mana, antara 2. Malu, akhirnya dia sadar, mengaji balik, satu lagi, malu. Nah itu, tak datang lagi. Sonyat. Tanpa suara, nyaris tak terdengar. Ada nih, ini sekedar saling berbagi pengalaman lah ya. Karena banyak seperti itu kita perhatikan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mau menambah ngaji, bukan mengajar. Itu mohon maaf saya nggak malah hobi kali. Jadi sering kalau pagi mana boleh pengangguran saya bilang. Jadi mau nambah ngaji. Saya mikir, apakah memang nanti nambah ngaji bisa matanya nggak lobet atau numpang? Karena itu ngajinya di atas jam 9 ke atas, kita habis ngajar 2 babak, lalu kita mau ngaji. Saya mikir, jangan sebenarnya itu mualim ngaji aja pun khusyuk kali kita. Paling kalau ada orang fanatik sama kita, oh itu memang matanya terpejam, tapi hatinya sadar. Nah itu orang yang fanatikan itu, ya. Jadi patikan nanti. Apa pula, kan gitu ya. Nah, jadi itu yang fanatik buta itu. Tidurlah. Nah, jadi nggak usah bela-bela diri. Aku terpejam mataku, tapi aku paham juga. Yang dibilang Pak Alim itu paham sekilas, kan gitu ya. Nah, jadi itu berbagi info saja ya. Kita lanjutkanlah. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermula menuntut 5 perkara itu mustahil. Ini dari segi lumrah, ya. Sebab nanti ada, kita baca kitab lain, loh, carilah aibmu dari musuhmu. Itu Imam Ghazali bilang, di antara metode memperbaiki diri, salah satunya cari aibmu dari musuhmu. Nah nanti di sini mustahil kau dapat pengajaran dari musuh.
Kan bertentangan kan? Ah, itu. Ini lumrahnya. Ya, apa? Tengok. Bermula, nah, satu ya. Menuntut pengajaran daripada seteru itu mustahil. Nah, ini. Ya, kita punya musuh. Tapi apa? Kita mau cari pengajaran dari dia. Itu mustahil. Apa? Secara lahiriah. Padahal tadi Imam Ghazali menyarankan kau mau tahu aib dirimu, carilah info-info dari musuhmu. Itu kan? Nah, jadi seteru itu musuh, dan ini bahasa seteru ini udah jarang dipakai, ya kan? Nah, jadi mustahil bahkan di sini dikatakan. Kenapa? Biasanya orang benci itu namanya musuh apa? Benci kita kan? Udah nggak open sama dia, itunya dari situ. Makanya mustahil ya kita cari pengajaran dari musuh kita. Padahal dari sisi lain kita bisa belajar dari musuh kita. Apa? Ya macam-macam, kedisiplinan mungkin, kewaspadaan. Itu perlu dipelajari. Supaya apa? Kita berhati-hati. Ini bukan mic yang nyala, orangnya nyalain. Nah, yang ngomong ini yang kurang pas suaranya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kita benci sama orang, mana kita ambil pengajarannya? Itu dari segi itu. Nah, satu. Dua, dan menuntut khidmah daripada jahil itu mustahil. Jahil itu kalau di fiqh itu ada bahasa safih. Safih ya. Safih. Nah, itu bisa diartikan safih itu bodoh. Tapi bukan bodoh 1 tambah 1 5, bukan. Bodoh karena tidak menggunakan akal, nggak gunakan hati, nggak gunakan perasaan. Orang dia udah kerja halal bagus, tahu-tahu tuh main judi, itu bodoh. Nah, itu bodoh itu. Ya, nggak menggunakan akalnya. Jadi jahil di sini apa? Bisa jahil di sini orang asal ngomong, nggak dibilang idiot. Sayyidina Umar pernah dibilang gini, hei, apa kau Umar? Kau nggak adil kau. Taulah Umar. Nak dijotoskan orang itu. Tapi penasehat-penasehat Sayyidina Umar, anak-anak muda, orang-orang muda, gampang aja. Sayyidina Umar tuh gampang marah, gampang redah. Awak cepat marah, payah redah. Nah, jadi ketika ada hak, ada kebenaran disampaikan, terus nerima, tunduk. Jadi ngamuk, ini orang yang mau dipukul, ngomong sembarangan, lalu penasihatnya bilang, Khalifah, itu kan orang jahil, nggak tahu mas, Allah. Jadi apa? Fa'arid anil jahilin. Nyingkir dari orang jahil, langsung sadar, oh ya, udah. Marahnya reda. Nah, itulah cepat naik tensinya, cepat turun tensinya. Kenapa? Kebenaran. Nah, kadang kita ini berat pikiran kita, ya, tak tenang hati kita. Akhirnya efeknya ke badan. Peninglah, penatlah, mungkin ke perut larinya. Gara-gara apa? Cuman cakap-cakap yang tak jelas. Kan itu. Itu kita pikirkan. Itu enggak dal lagi, itu enggak bodoh lagi, boboh. Udah pakai huruf dot itu lagi. Ya, kita yang bodoh. Mempercayai, memikirkan, ya, sampai mengganggu kesehatan kita. Bodohlah kita jadinya. Karena yang bilang tuh orang bodoh, nggak tahu masalah, nggak tahu kaji bahkan mungkin. Nah, ini ya.
Jadi mustahil menuntut khidmah dari orang jahil. Artinya apa? Orang jahil itu tak berpikir panjang. Diarahkan, ya begitu lagi. Jadi apa? Allah itu bilang fa'arid anil jahilin. Nyingkir, menjauh dari orang jahil. Itu ada obatnya. Ya. Jadi kalau didekatin lagi, kita percaya lagi, mampuilah kita nanti. Jadi jangan suruh dia berkhidmah atau kita berkhidmah kepada dia. Mustahil. Ya. Ketiga, dan menuntut surga dengan tiada amal itu mustahil. Di sini mustahil kan? Padahal itu jaiz kan? Betul kan? Sah-sah saja kan? Tanpa amal Allah memasukkan orang ke ini standar biasa. Standar rata-rata. Dan Allah bilang begitu di Quran. Kan gitu ya? Siapa laki-laki dan perempuan beramal soleh, maka jaminannya surga kekal dalamnya selama ini. Jadi ini standar biasa. Wah, bertentangan nih. Ini berarti pengarangnya awak yang bodoh. Kalau kita rot seperti itu. Ya, jadi ini kaji rata-rata, kaji umum. Mau masuk surga pakai modal lah. Dan memang kan nggak ada. Allah bilang, siapa yang nggak sholat, siapa yang nggak ngaji, siapa yang nggak puasa, tak jamin masuk surga. Ada nggak? Ada nggak Allah bilang kayak gitu? Enggak, ya udah, jangan dipakai yang itu. Walaupun dari kajian tauhid sah-sah saja Allah memasukkan orang yang maksiat ke dalam. Oh, punya Allah semua kok, ini makhluknya. Maksiat kau ya, bandel kali kau. Mau dicemplungkan ke neraka, malaikat. Allah bilang, nggak usah. Apa? Aku senang itu, hamba itu. Dulu pernah ada amalnya gini-gini. Yang dia tuh nggak mikir-mikir buatnya. Udah, jadi cuman ya Allah, masuk surga udah. Baik nggak itu sama Allah? Baik kenapa? Ngampuni hamba yang maksiat kan kebaikan kan? Ya sudah. Tapi jangan itu dipakai dalam keseharian. Ya kalau kita yang ditakdirin kayak gitu. Iya kan? Kalau sebaliknya, nanti kan aku baik sangka sama Allah. Tak palak-palak kali lah taat aku nanti gitu ya. Mudah-mudahan iya kalau memang iya, kalau tidak. Jadi apa? Ya udah yang pasti aja ada jaminannya. Apa? Amal soleh. Jadi yang ada kuncinya itu surga apa neraka? Surga. Neraka nggak dikasih tahu kan? Tidak. Ya udah ngapain cari-cari neraka? Nyari kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahun nar, kunci neraka. Aduh, tak disebutkan. Jadi ngapain diingat-ingat neraka? Iya kan, untuk buka aja ya. Iya, gitu mungkin karena terbuka aja neraka itu banyak orang yang senang ya kan, nggak payah-payah cari kuncinya gitu. Nah, berapa? 3. Ya, mau masuk surga pakai amal. 4. Dan menuntut sempurna daripada perempuan itu mustahil. Ya. Jadi apa maksudnya? Iya, dalam hadis itu sahih. Perempuan tuh kurang agamanya. Ya, apa contohnya ketika dia haid, nifas. Nah, itu amalnya kan ada kurangnya di situ ya. Iya, lalu apa? Dari segi saksi. Ya. Jadi apa? Saksi 3 nggak boleh. Ya. Saksi yang nanti menempati 1 menempati 2, itu 1 menempati 2. Ya, jadi ada saksi-saksi tertentu memang tak bisa perempuan. Apa? Itulah kudrat Allah, hukum Allah. Nah, jadi anak gadis bukan dinyodotkan kalian. Ya, inilah ketentuan agama. Ya udah nerimo, ridho.
Jadi bukan ada diskriminasi, ya, enggak. Itu bahasa seperti itu bukan berarti mengurangi amal ibadah, bukan. Intinya laki perempuan kalau mencari manzilah, kedudukan di sisi Allah itu sama. Ya, sama. Kalau laki-laki bisa bikin takwa 100, perempuan pun bisa bikin 100, sama indallahnya. Nah, cuman ada aturan di dunia ini yang memang itu tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Azan ngimamin laki-laki nggak bisa, ya. Nah, jadi kalau dulu ada dari India, ya kita bilang ustazah, ya cemana ustazahnya, namanya Aminah Wadud, itu membolehkan imam Jumat perempuan, ya kan? Itu nggak saya ceritakan lah, agak konyol diseluruhkan jadinya. Nanti nggak telunjuk aja yang naik katanya. Itu Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, ya, dan seterusnya lah, nggak saya teruskan di sini. Karena imamnya perempuan, nah itu. Yang udang ketawa, ada udang. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu lil muti'i walau kana abdan habasyian. Lil muti'i walau kana abdan, ya, habasyian. Ada yang baca habasyi, ya. Habasyian. Al jannatu lil muti'i walau kana abdan habasyian. Tapi kalau habib itu al habsyi, banyak mati. Ini hidup. Iya. Al jannatu sama dia apa berjanji, al jannatu wa na'imuha. Ingat aja kalau ada alif lam di pangkal, baris depan itu. Ya, gitu aja. Kenapa? Ya di pangkal bilang. Ada alif lam di pangkal kata mubtada namanya. Mubtada hukumnya marfu'. Baris dhamma karena mufrad. Bit dhamma kenapa? Satu. Tapi kalau jamak al mu'minuna, waw dan nun karena jamak, ya. Itu nanti lah itu. Ini mancing-mancing saja. Bermula surga itu bagi orang yang berbuat taat. Dan jikalau hamba Habsyi sekalipun, kalau Afrika itu namanya ada keriting semak, ya kan? Nah, tapi yang hebat tuh kreju namanya. Yang bilang kreju apa? Keriting jundet. Tahu jundet, Pak? Ibu tahu Bu jundet? Itu udah dia keriting ke simbol-simbol di payah untuk diurai. Gimbal itu ya, gimbal atau gimbal? Gimbal. Itu kami bilang kreju, keriting jundet. Ya. Walau kayak gitu, biar hitam legam tapi taat, surga. Itu ya. Ada 3 orang hitam yang ngetop. Siapa? Luqman. Masya Allah. Itu malah dia katakan itu malah hamba saya. Tapi apa? Hikmahnya masuk di Quran. Sampai nama surah pun Luqman. Jangan pakai al ya. Semua pakai al. Al-Luqman katanya. Ya. Dan semua Al-Fatihah, Al-Baqarah. Kan gitu ya. Jadi apa? Satu. Karena hebat sekali. Masuk dia di Quran. Hikmah-hikmahnya masuk salah satu surah dalam Al-Quran. 2, Bilal bin Rabah. Ya. Itu sahabat Nabi. Ahad. Dijemur di panas, ditimpa batu lagi.
Itu ada orang kaya pemurah, siapa Sayyidina Abu Bakar? Ditebusnya. Satu lagi tadilah cerita Habsyi. Raja An-Najasyi Afrika. An-Najasyi itu kalau bahasa internasionalnya Negus. Ya, Negus. An-Najasyi. Nah, liberal bilang itu nggak Islam dia katanya. Ngapain Nabi sholat gaib? Untuk An-Najasyi. Nah, itu menurut riwayat An-Najasyi itu karena tahu dia masih berpegang kepada kitab yang asli, Taurat asli, Injil asli. Tentu kalau dia di agama Nabi Isa Injil, itu ayat Quran itu ketika mereka Quran menceritakan tentang mereka itu belum beriman kepada Rasulullah, belum syahadat ya. Tapi karena memang itu asli benar masihan, langsung kharu sujjadan wa bukiyah. Mereka tersungkur sujud nangis terseduh-seduh. Kenapa? Selama ini yang ditunggu-tunggu sudah datang. Benarlah nangis sujud mereka. Nah, sampai seperti itu ma'rifahnya, pengenalannya. Ya, nah itu. Jadi awak nangis juga, tapi sakit bengkak kaki, nggak baik-baik nangis. Ya, maunya kita nangis karena dosa kita, karena keagungan Allah. Ya, ada orang nangis karena bahagia, ada orang nangis karena berduka, bersedih. Bisa kita merasakan hebatnya nikmat Allah, nangis. Ya, kita merasakan banyaknya dosa kita, berarti itu yang ya dari yang buruk, nangis. Ya. Nah, jadi bisa saja karena bahagia, bisa saja karena duka. Jadi kalau dia orang yang dianggap ya nggak masuk hitungan, tapi kalau taat itu jaminannya surga. Maka kita nggak boleh meremeh-remehkan orang. Jangan, nggak boleh. Apalagi udah ngaji kayak ini. Kalau kita udah ngaji itu banyak doakan orang. Maling itu biar doakan aja. Dia pun nggak maunya maling selamanya. Tanyalah maling tuh, kau mau kau jadi maling seumur hidup? Enggak. Kok maling terus? Ya itulah kadang setan katanya. Ya kerja sama dia maksudnya gitu. Wan naru lil 'asi atau lil 'asi, asi aja ya, enggak usah pakai tasdid ya. Walau kana sayyidan Quraisyan. Ya, sayyidan Quraisyan. Bermula neraka itu bagi orang yang berbuat maksiat. Dan jikalau ada ya sayyid lagi ya Quraisy, itu bacanya kalau gitu Quraisy ya, sekalipun. Jadi apa? Siapapun dia, setinggi apapun sukunya, pangkatnya, martabatnya, kalau dia maksiat, lebih banyak maksiatnya nggak ada cerita. Kalau nggak diampuni Allah ya, neraka. Nah itu, jadi ini gini. Tapi itu dzurriyyah Nabi. Nah ini kan sering. Kan ada yang macam-macam ya. Termasuk orang heboh dengan si keribu ya. Itu keribu Habib enggak? Habib. Itu dzurriyyah Nabi. Dari satu sisi kita hargai dia masih keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nyelenehnya nggak bisa dihormati, ya, nggak benarnya nggak bisa dihormati. Namanya salah ya salah, nggak bisa. Atau ini salah dimaklumi, malah nggak maklum, ya.
kita berteman juga dengan Habib, beberapa Habib. Ya misalnya juga yang secara nasional kita kenal, Habib Rizik misalnya, Habib Bahar. Itu begitu tegas. Nggak ada cerita. Kalau Habib salah ya salah. Jangan coba-coba dibela kesalahannya. Nyata salah ya, ngelanggar ya udah. Tapi jangan dihina nasabnya. Ya. Apa? Artinya sejelek apapun itu masih ada titisan darah dari Rasulullah. Dari segi itunya udah. Tapi dari segi ininya nggak bisa dibela. Kalau itu memang, jadi harus dibedakan. Ya, jangan dia Sayyid Habib menyebabkan kita membela kesalahannya. Kalau memang nyata salah ya, nggak bisa. Ya Rasul pun marah. Dan Habib-habib mereka katakan nggak bisa. Ya. Jadi kalau ada orang baik, kami mesti lebih baik. Ya. Tapi kalau memang itu salah, nggak bisa, jangan dibela-bela. Karena Nabi kan tegas. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anaknya Muhammad ini mencuri, aku yang akan potong tangannya. Tegas kan? Ya udah. Nah, jadi kalau ada mungkin yang nyeleneh, bahkan pemahamannya nggak bisa kita ikut. Nyelenehnya atau nyata-nyata salah nggak bisa. Ya, karena dari sisi manusia bisa saja terjatuh ya ke hal yang macam-macam. Ya. Tapi kalau sayyidnya, Habibnya, jangan coba-coba kita hina. Nah, itu menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari segi ini salah ya salah. Hukum siapapun rata, berlaku sama. Ya, itu. Ya. Oh, lil asi. Kalau ma'asi itu jamak dari maksiyah. Maksiatun. Jamaknya ma'asi. Maksiat, dosa-dosa. Jadi ini asi. Pelakunya. Pelaku maksiat. Salah cetak? Tidak, cocok. Oh, ada cocok. Ada yang salah tulis. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau ma'asi itu jamak dari maksiatun. Jadi ini asi. Orang yang maksiat. Itulah mak-mak yang tak paten. Ya, Bu, mak yang tak paten itu maksiat. Main. Sini kan enggak hamzah mak. Ya. Ngantuk mak itu jadi dihibur sedikit. Kalau mama sini paten, lo ngaji kok nggak paten? Paten Ibu ya. Paten. Bermula neraka itu bagi orang yang berbuat maksiat, dan jikalau ada ya sayyid lagi Quraisy sekalipun. Nah itu udah. Kalau nggak dapat pengampunan Allah. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya jamu apabila masuk ia ke dalam rumah. Ini jamu merek apa ini? Cap jago? Nyonya Menir? Apa? Ini menjamu orang. Bukan jamu beras kencur. Bukan. Jamu apa gitu? Ya, ini ya. Bahasanya jamu. Apabila masuk ia ke dalam rumah saudaranya yang Islam, niscaya masuklah sertanya 1000 rahmat. Nah, ini fadilah jamu orang. Sering-seringlah menjamu. Kalau budak-budak kecil, sini, kenduri. Kalau dulu tante orang Jawa, ya. Jadi itu kira-kira gini, apanya? Namanya ngujudkan. Kalau ada sengkolo, katanya gitu ya. Dari wetan, ya balik
nang wetan. Ya. Kalau ada dari timur balik ke timur. Kalau itu dari ya barat balik ke barat. Itu kan doa. Itu ya. Kabul kajate yo bi. Itu kalau pulang. Ya, dikasih berkat, kasih duit 5 perak atau 10 perak. Berkah. Tapi sekali hilang, nggak ada lagi. Ya. Entahlah di sini ada tante, ada among-among sebenarnya. Ala dulu. Kami bilang entante gitu ya. Nah itu. Botannya aja. Jadi mau pulang tuh ngasih doa sama tuan rumah. Kabul kajate yobi. Apa? Dikabulkan hajatnya oleh Allah. Hajat kajat. Nah itu. Kalau di sini pernah juga jadi malik. Iya. Tukang doa tak ada. Dah kabul kajati. Oh gitu. Balik. Kali. Habis tak ada yang mimpin doa ya. Iya. Ya. Kabul kajati. Kalau di Jawa itu bilang haji itu kaji. Ya, jadi hari Kemis ngemis. Entah sekarang wallahu alam. Waktu saya di Pekalongan itu namanya tukang ngemis mesti hari Kemis. Enggak hari Kemis, enggak ngemis. Itulah tukang ngemis yang berkepribadian yang luhur. Gitu ya. Nanti datanglah itu, mungkin 2 induk lah. Ibu-ibu bawa anaknya. Ya, 2 orang. Pak Kaji. Bu Kaji. Saya ingat kali. Iya, orang belakang pondok kami ada musola, sebelah musola itu abang kiai kami, Kiai Muzajjad. Jadi itu nanti keluarlah istri kiai kami ngasih. Tiap hari Kamis. Kalau kami jangankan siang, malam pun masih Kamis. Di sana, entahlah di sini. Nah itu, iya. Jadi apa? Belum cukup target setoran. Makanya sampai malam. Nah itu. Nah ada jadwalnya. Entahlah sekarang. Dan lagi, belum tadi ya. Jadi menjamu orang, ya di rumah kita nanti saya masuklah sertanya 1000 rahmat. Dan dianugerahi itu anugraha. Ya, dianugerahi Allah Ta'ala 1000 berkat. Ini ya tengok dari sisi penyemangat kita beramal. Sebab ciri-ciri hadis dhaif atau dhaif jidan bahkan palsu itu amalannya sedikit, pahalanya nggak tanggung. Ya, ini kan masuk Rajab udah kan? Apa? Siapa yang puasa Rajab pahalanya 1000 tahun? Ada dengar? Masa yang puasa Ramadan cuman 83 tahun, 1000 bulan. Ini 1000 tahun. Itu ciri-ciri hadis itu bermasalah. Itu ya. Nah itu. Bukan nggak boleh puasa. Bagus puasa Rajab, bagus. Yang kita agak hati-hati tentang fadilahnya. Ya, itu. Jadi kalau dia udah melebihi yang fardu, itu hati-hati. Bukan tak bagus puasanya ya. Karena ini bulan haram. Dia sebaik-baik puasa itu kata Nabi pada setelah Ramadan adalah bulan haram. Termasuklah Rajab. Nah itu. Bulan Poka. Bulan Poka. Poka apa nih? Poka. Tuli. Maksudnya apa itu? Maksudnya itu menghindari yang macam-macam yang tak elok, tak baik. Jadi Rajab ini persiapan, nanti Sya'ban itu ya sudah memang penyambutan, Ramadan ini siap tempur. Itunya makanya kalaupun dibilang bulan Poka, bulan Tuli, kita tulikan segala macam dosa maksiat. Itunya banyak beramal. Itu maksudnya. Kalaupun mau diarahkan ke sana. Dan mengampuni Allah Ta'ala segala dosa orang yang berjamu itu.
Jadi yang menjamu itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Sahibul baitnya. Nah. Dan jika adalah dosa mereka itu dan lebih banyak daripada air laut dan daun kayu sekalipun. Kan hebat nih ya. Ya udah, kita terima ini fadhailul a'mal. Ya, yang penting apa? Kita buktikan. Itunya. Jangan banyak bantah kali. Berbuat pun tidak. Nanti jadi Bani Israel. Dikasih puasa bulan ini. Musa, kau ngasih puasa kami masa dalam keadaan dingin, musim dingin. Gantilah. Musim panas. Masa musim panas? Gantilah. Bani Israel. Ya. Jadi beramalnya tak tentu, nyinyirnya pasti. Na'udzubillah. Jangan ditiru kayak gitu. Protes saja. Ya. Dan memberi akan segala mereka itunya 2 kali. Oleh Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suap yang dimakan akan dia oleh jamuan itu. Ya, jamuan gitu ya, lebih enak ya. Jamu itu akan 1 haji dan 1 umroh yang makbul keduanya. Hebat kan? Setiap suap dapat haji, dapat umroh. Cocoklah. Kenapa? Ini Menteri Agamanya nggak kena. Naikkan sembarangan ongkos haji. Ya udah, wah kok rajin kali, Bu, rajin kali. Iya ini. Aku nggak umroh, nggak haji lagi nih. Senjamu orang ya. Sesuap haji umroh makbul. Suap haji umroh makbul. Udah lah, nggak usah daftar lagi lah. Ya, itu salah persepsi. Gitu ya. Nah, jadi itu fadilah, ya. Dan diperbuat oleh Ta'ala bagi mereka itu akan 1 kampung di dalam surga. Masya Allah. Iya. Di kampung. Nanti Maligela itu istana. Ya. Jangan tanya kampungnya apa isinya. Pohon kelapa. Enggak. Kampung surga. Ya. Pokoknya nempah dulu di dunia. Dan barang siapa memulia akan jamu. Orang yang dijamu itu dimuliakan serasa-rasa. Memulia ia akan 60 nabi. Masya Allah. Kan gitu ya. Jadi udahlah kita undang, kita jamu, pulang dibawain Siapa yang gak senang? Siapa yang gak senang? Bang Sukri lah tiap hari kayak gitu. Kalau nggak pagi sore, tambah gomuk. Iya kan? Bang Sukri, apa Kak? Besok kalau ada waktu sama orang rumah, ada anak bawa anak, habis-habis asar, tempatku apa? Ngamalkan nih. Ayo. Ya kalau Nabi bilang di bab jangan menyepelekan kebaikan. Para perempuan muslimat, jangan kalian nganggap remeh dengan tetangga kalian walau hanya dengan firsin. Firsin itu diterjemahan dibilang kikil kambing. Kalau disyarah Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin, firsin itu ada tulang yang terbalut daging, yang dagingnya nggak seberapa. Itu firsin. Ya. Jadi walau dengan seperti itu. Nah, cuman kan kita tengok hal ihwal tetangga kita. Ya kan? Dan kemampuan kita. Jadi kadang bisa saja niat kita baik, tapi karena kurang safety, kurang apa, jadi ceritaan. Iya. Ini juga nggak baik, ya. Nah, jadi kalau bisa biar sederhana, tapi menyenangkan dari segi penyambutannya, gitu ya. Dari segi menghidangnya, nggak mahal-mahalnya. Sayur daun ubi tumbuh, ikan asin, ya, digoreng sama pas lewat zuhur, habis zuhur. Kan itu bab lever. Kan gitu ya.
Pas, itulah lauk yang paling enak itu lapar. Nih kan? Nah, itu. Jadi babnya dicocokkan. Ini ada cerita sedikit. Jadi anekdot atau apa? Jadi ada orang bertamu. Ya, masuk. Tamunya disuruh duduk. Begitu duduk dia cerita. Ini toplesnya belinya di luar negeri. Harganya sekian apa. Belum disuruh bersilakan kan? Tapi dia ngoceh dulu. Ini. Enak nggak makan tamunya? Ini yang satu dijamu tempat orang yang sederhana. Tapi sambutannya Masya Allah. Wah, monggo pinara. Silakan. Ya, masuk. Padahal apa? Yang disuguhkan itu cuman marning. Marning itu apa? Jagung goreng. Ya. Jadi Pak Purwono itu enak kali lah. Ini jagung goreng ala-ala dulu lah. Rotak. Kalaupun ada yang kembang satu-satu, itu pun keras. Iya. Jadi karena ini bawa orang tua ini anak muda, seganlah ini orang tua ini. Gulum-gulum lah. Kenapa? Walaupun tahu lah bakalan jagung goreng tadi main bola nih. Dia ambillah juga demi menghormati tuan rumah yang sangat ramah tadi. Padahal dia tahu giginya tak. Mungkin kata orang Jawa sampai medok. Apa medok bahasa sini? Mengembang. Ya, itu. Jadi digulum-gulumnya gitu. Karena saking ramahnya. Yang ini memang kuenya enak apa segala macam mahal, tapi bukan disuruh masuk, suruh duduk, bukan suruh makan. Cerita dia. Ini. Hati-hati ya, nanti kalau jatuh harganya. Innalillah. Iya. Ini kita cukupkan sampai sinilah.